Hai semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau bahas lagi nih tentang program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional atau subsidi bunga margin KPR tahun 2021, di mana saya akan membahas bukan tentang teman-teman yang mendapatkan subsidi, tapi tentang pertanyaan dari beberapa teman-teman yang bertanya, saya ini merupakan nasabah KPR juga, tetapi kenapa sih saya kok nggak mendapatkan subsidi bunga margin ini? Kenapa? Alasannya apa? Ini dipilih apa gimana? Ini mengajukan atau enggak? Persyaratannya apa? Apa syarat saya nggak memenuhi? Kenapa saya nggak sampai mendapatkan subsidi bunga margin ini? Dan saya akan bahas tuntas. Jadi teman-teman simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip karena akan banyak banget penjelasannya, banyak banget alasannya kenapa. Salah satu tidak memenuhi syarat aja akan mempengaruhi kalian jadi nggak mendapatkan subsidi, padahal hanya satu syarat nggak memenuhi syarat. Nah, sebelum saya bahas ini, please buat teman-teman yang baru nonton channel saya ini, baru berkunjung di channel saya, please buat subscribe-nya ya, dan tekan tombol lonceng. Dan penjelasan dan informasi yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK nomor 138 tahun 2020. Oh ya, buat teman-teman yang kayaknya masih belum paham, saya bahas subsidi yang mana sih? Jadi saya bahas subsidi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu program subsidi bunga margin KPR untuk nasabah BTN dan BRI, di mana program subsidi ini sudah tersalurkan pada bulan Maret tahun 2021 yang merupakan realisasi dari anggaran subsidi pada bulan Mei 2020. Dan untuk yang kedua tersalurkan pada bulan Oktober 2021 yang merupakan realisasi anggaran subsidi di Januari 2021. Dan di sini akan saya tegaskan bahwa subsidi ini bukan subsidi yang diperoleh dari mengajukan. Jadi, subsidi ini diperoleh secara otomatis oleh nasabah KPR, BTN atau BRI yang dipilih oleh Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari pihak bank KPR terkait. Banyak banget yang udah dapet ya, teman-teman pasti udah lihat beberapa orang-orang yang berkomentar di video saya yang sebelum-sebelumnya tentang subsidi ini. Banyak banget yang dapet, jumlahnya juga nggak kecil, lumayan besar, tapi sayangnya banyak banget juga teman-teman yang nggak dapet. Alasannya kenapa sih kira-kira? Banyak banget yang nanya. Mungkin teman-teman udah tahu syaratnya apa aja untuk mendapatkan subsidi ini. Mungkin juga banyak yang belum tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan apa aja alasannya. Alasannya itu berdasarkan persyaratan ya. Ada 6 persyaratan dan yang tidak mendapatkan itu tidak berarti tidak memenuhi semua persyaratan. Tidak memenuhi satu persyaratan aja itu sudah membuat teman-teman nggak dapat subsidi ini. Jadi saya akan bahas satu persatu, disimak syaratnya apa aja. Jika syarat pertama, kedua, ketiga mungkin teman-teman memenuhi, tapi barangkali bisa jadi syarat di keempat, kelima, atau keenam itu yang tidak memenuhi. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, yang pertama itu syaratnya adalah tidak atau belum memperoleh subsidi dari UMKM atau KUR atau kendaraan bermotor atau subsidi lainnya. Coba kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan subsidi dari salah satu tadi yang saya sebutkan, mungkin KUR atau UMKM di Bank BRI atau kredit kendaraan bermotor seperti motor atau mobil, nah mungkin inilah penyebab teman-teman itu nggak mendapatkan subsidi ini. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman itu memang nasabah KPR, tapi bukan nasabah KPR seperti BTN atau BRI. Untuk BTN saya tahu jelas karena memang saya nasabah BTN. Tapi untuk yang BRI saya kurang tahu jelas. Cuma waktu itu ada teman-teman yang berkomentar bahwa ada yang mendapatkan
subsidi ini di KPR BRI. Coba teman-teman yang KPR BRI bisa di cross check ya, karena BRI itu juga bank naungan milik pemerintah kan. Jadi untuk nasabah KPR selain BTN dan BRI itu nggak mendapatkan subsidi ini. Akhirnya banyak nanya, loh kenapa enak banget yang BTN sama BRI kok dapat subsidi, sedangkan non BTN atau BRI kok nggak mendapatkan subsidi? Ini saya nggak tahu pasti kenapa, tapi kalau menurut saya karena apa? Bunga KPR tertinggi itu ada di bank BTN ya. Untuk bank selain BTN itu bunga KPR-nya tuh nggak begitu tinggi. Nah, coba teman-teman cross check deh, bisa cek bener nggak omongan saya ini bahwa bunga KPR BTN itu tertinggi dan bank lain itu nggak tertinggi. Jadi kalau memang tertinggi benar, otomatis ya masih wajar kalau yang mendapatkan subsidi ini tuh bank BTN. Tapi ini menurut pendapat saya. Kalau misalkan salah atau teman-teman punya pendapat lain, boleh komentar di kolom komentar saya ya. Lalu yang ketiga itu teman-teman tuh baru dalam proses penangguhan. Nah, apakah yang penangguhan ini fix nggak dapat subsidi? Sebenarnya nggak juga sih, karena beberapa teman-teman yang penangguhan itu juga ada yang mendapatkan subsidi. Nah, kok bisa yang penangguhan ada yang nggak dapat, ada yang dapat? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu masa pengajuan penangguhannya itu sebelum pas Februari 2020 atau sebelum Februari 2020, itu kemungkinan besar teman-teman tuh nggak dapat subsidi. Tapi kalau penangguhannya itu teman-teman itu baru-baru ini, mungkin masih dapat subsidi karena penilaiannya itu berdasarkan di bulan Februari 2020. Jadi setiap yang penangguhan itu bisa beda-beda, ada yang dapat, ada yang enggak, atau ada yang dapat tapi nggak bisa ngambil uangnya, cuman uangnya itu bisa diambil ketika nanti cicilannya udah lunas. Yang keempat nih, banyak banget yang miss di yang keempat ini syaratnya, yaitu syaratnya harus memiliki NPWP. Jadi di tahun 2020 kemarin, Kementerian Keuangan itu lagi genjot masyarakat Indonesia untuk ayo yang belum punya NPWP segera bikin. Nah, kebanyakan yang nggak mendapatkan subsidi ini karena tidak memiliki NPWP. Syarat yang kelima adalah bahwa nasabah KPR tersebut harus berstatus kredit lancar dan aktif per 1 tahun terakhir sebelum 29 Februari 2020. Yang keenam, ya seperti tadi di syarat kelima, bahwa per tanggal 29 Februari 2020 itu nasabah KPR tersebut harus sudah berjalan 1 tahun menjalani KPR ya. Jadi sudah aktif per 1 tahun itu di 9 Februari 2020. Jadi kalau kalian banyak banget kan yang baru akad setelah tahun 2020, itu banyak yang nanya, Mbak saya udah akad nih, udah jalan 2 bulan ini, 3 bulan ini, kok saya nggak dapat subsidi ini ya? Itu jawabannya. Jadi kalian itu harus memenuhi syarat yang ke-6 ini. Syaratnya adalah kalian udah jalan 1 tahun cicilan KPR per 29 Februari 2020. Coba teman-teman cek dari beberapa persyaratan tadi, alasan mana yang menurut teman-teman tuh nggak memenuhi syarat. Adakah salah satu dari syarat yang saya sebutkan, alasan yang saya sebutkan tadi yang tidak memenuhi syarat? Jika ada satu aja yang nggak memenuhi syarat, otomatis teman-teman tuh nggak berhak atau tidak terdaftar menjadi yang mendapatkan subsidi KPR BTN. Nah, jika teman-teman itu ngerasa kayaknya saya memenuhi syarat semua deh, kenapa saya nggak mendapatkan subsidi ini? Jadi kalau teman-teman mau tanya ini, kalian bisa tanya ke bank terkait, bank tempat kalian mengambil KPR. Tapi banyak pengalaman dari teman-teman sih yang nggak mendapatkan jawaban memuaskan sih ketika nanya ke bank ya. Karena seolah-olah bank itu kurang
paham soal persyaratan ini untuk setiap nasabah itu satu persatu itu kenapa. Jadi coba teman-teman itu bisa email ke email ini. Cuman soal fast respon apa enggak saya nggak tahu. Teman-teman bisa coba email ke situ. Tadi penjelasan saya teman-teman, semoga penjelasan saya menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih udah nonton video saya sampai selesai. Makasih, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng serta like kalau kalian suka dan berkomentar kalau kalian ingin bertanya. Makasih, sampai jumpa.